Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa huwal mustahiqqu lil hamdi wath thana'. Nasta'inu bihi fis sarra wad dharra wa nastaghfiruhu wa nastahdihi fi jami'i halatina wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa nusalli wa nusallim ala afdhalil alamin. Amma ba'd. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah atas kehadirat Allah yang telah memberikan kita kesempatan untuk bisa sholat berjamaah di masjid yang dimuliakannya. Shalawat serta salam kita curahkan untuk Nabi kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarganya, para sahabatnya, hingga para pengikutnya pada saat ini. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali perbuatan dan amalan yang kita lakukan sehari-hari berlalu begitu saja tanpa bernilai ibadah. Padahal dengan menata niat secara baik kita mampu meraih pahala yang berlimpah. Dari Amirul Mukminin Abu Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih." Sesungguhnya amal perbuatan tergantung pada niat, dan sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan yang ia niatkan. Barang siapa yang berhijrah karena Allah dan Rasulnya, maka ia akan mendapatkan pahala hijrah menuju Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrahnya karena dunia yang ingin diperolehnya atau karena wanita yang ingin dinikahinya, maka ia mendapatkan hal sesuai dengan apa yang ia niatkan. Hadis riwayat Bukhari nomor 1 dan Muslim nomor 1907. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis di atas menjelaskan kepada kita bahwa sesungguhnya kita akan mendapatkan pahala sesuai dengan kadar niat yang ada dalam hati kita. Semakin tinggi tingkat ketulusan dan keikhlasan kita, semakin besar pula balasannya di akhirat, dan semakin tinggi pula martabat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Niat yang ikhlas selain mendatangkan keridhaan dan pahala Allah Subhanahu wa taala, juga akan meneguhkan hati kita di saat ujian datang. Dan hati kita akan tetap lapang bagaimanapun hasil yang kita raih setelah usaha dan doa. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa memperbaiki niat pada setiap perbuatan kita. Fudail bin Iyad mengatakan, yang namanya amalan jika niatnya ikhlas namun tidak benar, maka tidak diterima. Sama halnya jika amalan tersebut benar namun tidak ikhlas, juga tidak diterima. Amalan tersebut barulah diterima jika ikhlas dan benar. Yang namanya ikhlas berarti niatannya untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala, sedangkan disebut benar jika sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niat merupakan bagian utama dalam melakukan amal perbuatan. Dengan niat dapat menentukan nilai ibadah seseorang. Meski ia melakukan amalan baik tapi bukan diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala, maka nilainya kecil. Sedangkan meskipun melakukan suatu hal yang kecil tapi dilakukan karena Allah Subhanahu wa taala, maka akan bernilai besar. Ibnul Mubarak rahimahullah mengatakan, betapa banyak amalan yang kecil menjadi besar pahalanya karena sebab niat, dan betapa banyak amalan yang besar menjadi kecil pahalanya karena sebab niat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man kana yuridul hayatad dunya nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladziina laisa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilun ma kanu ya'malun. Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya,
Pasti kami berikan balasan penuh atas pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia tidak akan dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh sesuatu di akhirat kecuali neraka. Dan sia-sialah di sana apa yang telah mereka usahakan, yaitu di dunia, dan terhapuslah apa yang telah mereka kerjakan. Quran surat Hud surat ke-11 ayat 15 sampai 16. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yataqabbalullahu minal muttaqin." Sesungguhnya Allah hanya menerima amalan dari orang yang bertakwa. Quran surat Al-Maidah surat kelima ayat ke-27. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kami akhiri majelis ini, alangkah mulianya kita akhiri dengan membaca doa. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Ya Allah yang maha besar dan maha kuasa, kami mohon kepada Engkau ya Allah untuk para musyrif, orang tua asuh, donatur, pembina dan pengurus yayasan, pengurus ponpes dan umat muslimin dan muslimat, agar diampuni dosanya, dosa besar dan dosa kecil, disengaja ataupun tidak disengaja. Diberi hidayah agar dapat melaksanakan semua perintah-Mu dan meninggalkan semua larangan-Mu. Diberi kesehatan agar bisa istiqomah dalam melaksanakan ibadah baik yang wajib maupun yang sunnah. Diberi rizki yang luas dan berkah agar mau berbagi kepada anak yatim dan du'afa dan perjuangan Islam. Diberi kemampuan bisa bersabar jika menerima musibah dan pandai mensyukuri kenikmatan. Diberi keturunan yang qurrata a'yun, keturunan yang salih dan salihah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakuna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.